Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Zahwa Tarmizi di kelas 83. Di video ini saya akan menceritakan tentang sejarah hukum Archimedes dan sejarah hukum Pascal. Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus filosof. Archimedes dilahirkan di kota pelabuhan yang bernama Syracuse. Archimedes merupakan keponakan Raja Hiero kedua yang memerintah pada masa itu. Sebagai sejarawan matematika, memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama Newton dan Gauss. Anekdot yang paling dikenal luas tentang Archimedes menceritakan bagaimana ia menemukan sebuah metode untuk menentukan volume objek dengan bentuk yang tidak teratur. Menurut Vitruvius, mahkota dalam bentuk laurel, karangan bunga, telah dibuat untuk Raja Hiero karya Xenophon II. Dan Archimedes diminta untuk memeriksa apakah mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas ataukah terbuat dari campuran emas dan perak. Karena Raja Hiero II tidak mempercayai pembuat mahkota tersebut. Berhari-hari Archimedes berpikir keras. Ia tidak tahu cara membuktikan kecurangan pandai emas, karena waktu itu belum ada elektronik yang dapat mendeteksi apakah sebuah benda tersebut terbuat dari emas murni atau emas campuran. Ketika kepala Archimedes terasa panas karena terlalu banyak berpikir, ia istirahat sejenak dengan mandi. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar badannya. Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota tersebut dengan membagi berat mahkota dengan volume air yang dipindahkan, kerapatan dan berat jenis dari mahkota yang diperoleh. Berat jenis mahkota akan lebih rendah daripada berat jenis emas murni apabila pembuat mahkota berlaku curang dan menambahkan perak ataupun logam dengan berat jenis yang lebih rendah. Setiba di rumah, Archimedes menimbang emas murni seberat mahkota raja. Emas murni lalu dimasukkan ke dalam baskom yang penuh air. Air yang meluap ditampung dan ditimbangnya. Kemudian ia mencelupkan mahkota ke dalam baskom kedua yang juga penuh air. Baskom pertama dan kedua sama besarnya. Ternyata air yang meluap dari baskom kedua lebih banyak daripada air yang meluap dari baskom pertama. Dari kejadian ini Archimedes tahu bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat yang sama besar dengan fluida yang dipindahkan. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan FA sama dengan PFG. Keterangannya adalah FA merupakan gaya ke atas atau N, F merupakan volume benda yang tercelup atau M3, P merupakan massa jenis cair atau kg per M3, dan G adalah percepatan gravitasi atau N per kg. Pada tahun 1623 lahirlah seorang laki-laki di Clermont-Ferrand, Prancis yang bernama Blaise Pascal. Dari kecil dia memang dikenal sebagai anak yang pintar. Pascal bahkan sudah kehilangan sosok ibu sejak dia berusia 4 tahun. Dia juga tidak menempuh pendidikan secara resmi, tapi dia tidak menyerah. Di usia 12 tahun, dia berhasil membuat mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Di usia ke-16, ia menulis buku tentang kerucut, dan di usia ke-18, ia sukses menciptakan kalkulator digital pertama di dunia. Sayangnya, karena terlalu giat bekerja, kesehatan Pascal pun menurun. Sejak usia 18 tahun, dokter menyarankan untuk hidup lebih santai dan bersenang-senang. Tapi bukan Pascal kalau enggak gemes dengan sains. Sewaktu main, dia iseng memperagakan hukum Torricelli atau hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air, lalu ia melubangi kantung itu. Dia memberikan banyak lubang di kantung air itu, lalu memperhatikan air yang mengucur dari kantung. Kemudian dia merasa aneh, kok ada air yang keluar dari lubang-lubang itu, punya pancaran yang sama kuat. Akhirnya dia menemukan teori
yang dia beri nama hukum Pascal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.